Ada satu titik atau satu masa di mana saya mempertanyakan seperti ini. Apakah memang orang yang berspiritual itu harus hancur sehancur-hancurnya seperti ini? Apakah harus mengorbankan banyak hal? Apakah harus menderita? Apakah harus kehilangan segala yang sudah dimiliki? Apakah harus melepaskan apa yang sudah dicapai? Apakah kita yang berspiritual itu harus melalui masa-masa sulit? Setelah saya merenungkan, ternyata itu tidak harus. Orang yang berspiritual itu ternyata tidak harus miskin, tidak harus jadi menderita seperti yang kita ketahui. Kita selalu didoktrin bahwa berspiritual itu kita akan ditempa berbagai macam permasalahan hidup. Dan kita mengasosiasikan yang namanya spiritual awakening atau kebangkitan spiritual itu dengan dark night of the soul atau malam kegelapan jiwa, yang mana kemudian diasosiasikan dengan penderitaan-penderitaan yang dialami dalam kehidupan, ditempa berbagai macam cobaan hidup yang akan mentransformasi mental, batin, dan juga kesadaran. Ternyata kita tidak harus seperti itu. Ya, tidak harus miskin, tidak harus menderita. Kemudian saya mempertanyakan, siapa sih yang dulu pertama kali mencetuskan orang yang berspiritual itu harus menderita, digebuk-gebuk oleh semesta, dijatuhkan, dibangkitkan, dijatuhkan, dibangkitkan, seperti itu? Siapa pertama kali yang mencetuskan hal seperti itu? Apakah para arkon? Apakah para dewa? Atau justru malah manusia-manusia dari masa terdahulu? Karena kebetulan si manusia pertama itu mengalami yang namanya penempaan dari semesta. Dan kemudian dia mengartikan bahwa untuk mencapai posisinya tersebut, katakanlah posisi tercerahkan, posisi maju secara spiritual, itu membutuhkan banyak penempaan, banyak penderitaan hidup yang harus dijalani, dan juga menemukan intisari dari setiap penderitaan tersebut. Kemudian karena itu sudah tertanam di dalam pikirannya dan dia menciptakan kepercayaan itu, kemudian ditambah lagi dia menurunkan apa yang menjadi buah pikirannya kepada manusia-manusia di sekitarnya. Kemudian itu dipercayai secara kolektif. Ketika sudah dipercaya secara kolektif, maka akan terbentuk yang namanya matriks. Ya, akan terbentuk yang namanya matriks, dan matriks ini khusus untuk menampung atau memerangkap dalam tanda kutip jiwa-jiwa yang berpotensi untuk mengalami yang namanya kemajuan spiritual, peningkatan kesadaran, atau spiritual awakening. Karena sudah ada mentalitas kolektif yang mengatakan bahwa untuk mencapai kesadaran yang lebih tinggi, untuk mencapai pencerahan, dibutuhkan penempaan melalui penderitaan hidup. Wow.
ternyata matriks itu diciptakan oleh manusia sendiri. Selama ini kita terperangkap di dalam matriks tersebut. Kita yang berspiritual selama ini telah terperangkap di dalam matriks tersebut tanpa kita sadari. Dan karena kita tidak menyadarinya, secara otomatis kita mengalir dengan sistem yang dibuat oleh matriks tersebut. Kita menganggap itulah yang benar, itulah yang absolut. Jadi kita semakin mempercayai, kemudian semakin menurunkan pemahaman-pemahaman itu kepada orang banyak, dan alhasil matriks tersebut semakin kuat. Aduh. Bagaimana ini terus? Bagaimana? Bagaimana guys? Apakah ini harus dilanjutkan? Ataukah kita harus berdaulat ya? Ataukah kita harus berdaulat dan restart, mereboot ataupun mengupgrade ulang sistem yang ada di dalam alam bawah sadar kita. Kita harus memprogram ulang bahwa berspiritual tidak harus menderita, tidak harus menyakitkan, tidak mengenakan seperti ini. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Berspiritual, berkesadaran adalah natur sejatiku. Sejatinya aku adalah kesadaran, senantiasa murni, senantiasa tercerahkan. Tidak ada penderitaan, hanya ada permainan. Segala yang kujalani dalam kehidupan ini adalah permainan dan aku menikmatinya dengan penuh sukacita. Coba pejamkan mata kalian dan letakkan tangan kalian di dada kalian ya. Anggap saja saya bicara dengan kesadaran kalian. Saya akan mencoba terhubung dengan kesadaran setiap para penonton ya. Aku adalah kesadaran. Aku berspiritual. Karena spiritual adalah natur sejatiku. Aku senantiasa murni, tidak ternoda, senantiasa sadar dan tercerahkan. Tidak ada penderitaan, hanya ada permainan. Hanya ada permainan ilahi yang aku jalankan dengan penuh sukacita. Aku melepaskan segala pemrograman yang ditanamkan ke dalam mentalitas kolektif. Aku melepaskan pemrograman lama ini dan aku terbuka pada realitas yang baru. Aku menciptakan realitas baru di mana aku adalah pengejawantahan dari Sang Kesadaran Agung, pengejawantahan dari semesta, pengejawantahan dari energi yang berkesadaran dan kesadaran yang tak terbatas. Aku menjalankan permainan ilahiyah ini dengan sukacita. Biarlah terjadi demikian.